Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Baudin. Di sini saya akan menampilkan kepada podcast pertama pada channel ini. Ya. Ini saya kedatangan bintang tamu nih, namanya Mas Ibnu. Coba perkenalkan Mas, dari mana? Oke, kenalin nama saya Muhammad Ibnu Abdillah. Saya dari Universitas Semarang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Sama, satu kelas. Satu kelas. Baik, kita nanti mau bicara apa sih? Buat podcast ini buat puasa. Kenapa ya? Kita nanti bicara tentang bagaimana bisnis pemula itu berjalan seperti itu. Oke. Ya, mengenai bagaimana cara kita membangun bisnis lah. Ini untuk kalian para bisnis pemula ya, maka dengarkanlah saja. Berempat. Ini saya sudah mendatangkan bintang tamu yang sudah berpengalaman ini. Rahasia apa enggak? Oke. Sebelumnya Mas Ibnu ini pernah usaha deh? Maksudnya pernah buka sebuah usaha deh? Dulu ada rencana. Oh, ada rencana. Tapi gagal. Oh, gagal. Kenapa tuh? Ya mungkin karena faktor ekonomi faktor. Ini produk yang saya pasarkan itu kurang menonjol atau kurang bagus gitu. Makanya nggak jadi. Oh iya, kadang itu salah satu yang menghambat kita, tantangan besar kita. Nah, kan ada gak sih pesan buat para pendengar ini, teman-teman ini, buat bagaimana bisnis pemula itu dilaksanakan? Maksudnya bagaimana cara kita untuk membuat sebuah bisnis gitu loh? Apa kepikiran? Pikirannya lebih ke itu sih. Kayak kalian tuh harus bisa buat menganalisis produk ini tuh akan berjalan apa enggak di kalangan masyarakat atau enggak gitu itu. Berarti kita harus riset pasar dulu nih. Oh, gitu. Riset dulu. Nah, ada lain selain riset pasar? Iya, terus ya harga itu juga sih. Harus fokus sama harga pokok. Ya, harga sembako kan. Misal mau bikin produk ini, terus nanti harga pokoknya dari bahan ini. Terus kan untuk harga bahan ini tuh agak tinggi. Jadi harus memperhatiin itu dulu sih. Gitu, bagus. Oke. Nah, setelah kita langkah pertama itu, selanjutnya apa yang Mas Ibnu lakukan itu? Buat langkah pertama apa yang Mas Ibnu lakukan untuk membuat bisnis tadi berjalan dengan lancar? Lebih ke itu sih, pengenalan produk atau lebih ke pemasarannya. Berarti ke pemasarannya. Pemasaran dulu. Oke. Nah, itu pertama kan pasti buat untuk kasih ke keluarga atau ke teman dulu, baru ke umum gitu. Biasanya gitu kan. Sama seperti tadi ya, yang pertama yang dilakukan itu riset pasar ya guys, gitu. Kita harus contohnya nih kita buat makanan, nanti kita buat produk testi untuk dibagikan kepada calon-calon pelanggan kita nanti seperti itu. Nah, bagaimana setelah Anda karena tadi membuka bisnis tapi tidak jadi, itu sudah sampai tahap mana sih Mas Ibnu? Lebih ke itu sih ya, baru riset. Oh, baru riset. Jadi kayak saya tuh mikir mau bikin produk ini. Contoh, saya mau buat ketuk. Oh, ketuk goreng. Ketuk apa ya? Ketuk Itu makanan tradisional ya. Makanan pokok ya di daerah Purwodadi. Oh, ketuk. Kalian tahu guys, kalau nggak tahu nanti kasih komentar di bawah. Kayak gitu kan saya lihat memang kalau di ketuk kan di Purwodadi itu kan lebih ke makanan pokok kan. Makanan pokok singkong gitu. Ya, dari singkong berarti ya. Itu kan kebanyakan kalau dibikin keripik ketuk tadi, terus juga lebih sama. Pernah nyoba belum? Kayak singkong itu direbus. Oh, itu singkong rebus. Rebus langsung dimakan. Pernah kan? Nah, kayak gitu. Karena kan kayak rasanya masih hambar sih kalau kasih gula pasir sama. Benar sekali. Tapi kalau direbus itu udah enggak. Karena kan memang zatnya dari singkong itu kan ada zat yang asli manis kan. Itu yang bikin manis memang itu. Berarti harus direbus dulu ya biar nanti rasanya berubah gitu. Nah, kalau bisa mentahan ini Berarti tantangan terbesar apa sih yang Mas Ibnu
tahu Untuk dari tantangannya itu lebih pengalaman kemarin. untuk tantangannya lebih gitu sih. Kayak sekarang kan udah jarang banget petani nanam singkong. Kelangkaan singkong. Berarti oh ya kelangkaan sumber daya tadi ya, Iya. makanan sumber pokok yang Sumber pokok yang seperti itu. tadi ya. Itu sudah pada langka, itu juga menjadi tantangan terbesar bagi para penjualan tersebut. Pokoknya langka tapi lebih ke Apa itu? ada yang masih nanam tapi karena untuk tanahnya itu nggak mendukung. Berarti faktor geografis juga ini berarti. Waduh. Berarti kita harus lebih memikirkan aspek geografis juga tadi yang menjadi sumber pendapatan bahan pokok tadi seperti itu. Oke. Berarti setelah tantangan tadi ada gak sih tips buat dari Mas Ibnu untuk para teman-teman ini biar nanti usaha nanti mereka lancar begitu loh, tidak stop pada riset pasar. Oke, ini mungkin bisa lebih buat Kerminon ya biar lebih bisa lebih wawasan lebih luas. Gitu. Berarti ini hanya sekedar sharing Sharing pengalamannya Mas Ibnu buat teman-teman semua. Untuk mungkin bisa lebih berani ya. Lebih berani, ya betul. Buat ngambil resiko sih. Sama kalau misal gagal lagi jangan kita harus pantang menyerah. Ya. Itu pantang menyerah juga salah satu mentalitas para entrepreneur gitu. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis, hanya sampai sini saja. Nanti teman-teman kalau udah paham bisa ditonton berulang kali saja, mungkin 10 atau 15 kali sampai 20 paham kali, ya. 20 kali, mungkin 20 kali. 20 tambah banyak. Bagus banget. Oke, terima kasih juga Mas Ibnu sudah datang dari jauh-jauh dari Universitas IPET Semarang. Itu kampus Anda sendiri, mohon maaf. Mohon maaf sekali, itu kampus Anda sendiri. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.